ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya Allah masih berikan pilihan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barakah ini, sekaligus menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni menunaikan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat ini akan berbekas dan berbias kepada sholat-sholat fardu yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hatib berwasiat kepada diri hatib dan juga kepada seluruh jamaah. Mari kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangannya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hitungan 26 Syawal 1443 Hijriah. Kita berada di Jumat terakhir setelah kita meninggalkan Ramadan. Hampir tuntas bulan Syawal, berarti hampir 1 bulan kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Ramadan yang sudah pergi hampir 1 bulan ini, insya Allah dan mudah-mudahan menyisakan bekas sebagai orang-orang yang berhasil dan lolos di tempat, digembleng, di training, dilatih oleh Ramadan itu, sehingga tinggallah bekas daripada gemblengan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terngiang terus amal-amal ibadah yang sudah kita laksanakan dan lakukan dan tunaikan di dalam bulan suci Ramadan. Kita berupaya untuk tidak pernah tertinggal jamaah sholat kita di masjid. Hampir kita tidak pernah ketinggalan untuk membuka lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, surat demi surat kita tilawah Quran. Setiap hari kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Musola, langgar, masjid, tempat-tempat ibadah tentu berbeda suasananya ketika kita berada di bulan Ramadan. Semua orang bersemangat, bergirah di dalam melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam bulan Ramadan. Selain kita qiyam, selain kita saum, kita menambah dan melengkapi amal-amal ibadah yang lain. Sedekah, infak kita selalu kita jaga di dalam bulan Ramadan. Dan bahkan di dalam kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa kita, segala apapun yang akan kita lakukan selalu terkontrol,
Selalu kita berhati-hati di dalam melakukan apapun yang ketika itu melanggar dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga, jangankan untuk membatalkan ibadah puasa kita, mengurangi nilai daripada ibadah puasa itu pun kita jaga. Maka ucapan kita, lisan kita, ungkapan kita, pergaulan kita, kita jaga sedemikian rupa ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya kebaikan-kebaikan dan amal-amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang sudah kita tunaikan selama di bulan Ramadan, lalu kemudian kita tidak berupaya untuk menjaganya, maka tidak ada menutup kemungkinan kalau amalan-amalan yang sedemikian rupa baik dan bagusnya itu akan sirna, hilang, dan tak berbekas apapun. Subhanallah. Padahal ketika Allah menghadirkan Ramadan, menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan dihadirkan adalah proses tarbiyah, proses kita di mana digembleng, dilatih, dididik untuk membiasakan bagaimana sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu. Maka hari-hari kita di dalam bulan Ramadan dalam melaksanakan amal-amal ibadah kita terkontrol, terjaga. Tidak ada amalan yang kita tertinggal untuk kita melakukannya. Selalu kita waspada, selalu kita hati-hati, selalu kita berjaga-jaga. Jangankan perintah yang wajib, perintah-perintah yang sunnah sekalipun ini kita jaga ketika di dalam bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjaga dan merawat spirit Ramadan agar dia tidak hilang, agar dia tetap berbekas dalam pribadi-pribadi kita, paling tidak yang kita lakukan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama, sesibuk apapun jangan lalaikan yang namanya perintah sholat. Sesibuk apapun kita, keadaan apapun kita, yang namanya perintah sholat jangan sampai kita lalaikan. Bukankah Ramadan mengajarkan baik kualitas maupun kuantitas bagaimana sholat kita terjaga sedemikian rupa? Kalau kita berhitung jumlah saja yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, kalau saudara-saudara kita yang mengerjakan 11 dengan witir, kalau 30 hari dia melaksanakan atau 29, ada kurang lebih 330 rakaat dia kerjakan. Lalu kemudian dia tambah dengan kelengkapan sholat sunnah rawatibnya ada 12, lalu kemudian sebulan full dia kerjakan, ada 360 rakaat dia sudah tunaikan. Kemudian dia tambah lagi dengan sholat duha, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Kalau rutin dia 1 bulan mengerjakan selama Ramadan, ada kurang lebih 240 rakaat. Lalu kemudian sebelum dia bangun sahur, sebelum dia makan sahur, dia munajat lagi kepada Allah, dia minta, dia sholat malam, menambah sholat tarawihnya, dia tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia sadar betul bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan amal-amal ibadahnya. Maka dia sujud dan rukuk di tengah malam, mengadu setiap persoalan yang dia hadapi kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon dia sempatkan 2, 4, 6, 8, maka ada kurang lebih 240 rakaat dia kerjakan. Belum lagi yang fardu, yang tidak boleh ada tawar menawar, tetap kita kerjakan dalam keadaan apapun, minimal 17 rakaat sehari semalam dia jaga. Ini ada kurang lebih 510 rakaat. Kalau kita hitung-hitung secara kuantitas, jumlah rakaat ketika kita tidak pernah alpa, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat di dalam bulan Ramadan,
ada kurang lebih 1680 rakaat yang kita kerjakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita yang mengerjakan 20 dan 23 ditambah witir, maka hitungannya ada kurang lebih 2040 rakaat. Angka yang sangat fantastis. Ini apa? Ini adalah isyarat betapa sholat ini diutamakan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita lalaikan dalam keadaan apapun. Makanya syariat mengajarkan kepada kita urusan yang namanya ibadah sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri, kita duduk. Tidak bisa duduk, kita berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, kita dengan isyarat. Bahkan kita dalam perjalanan pun diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk adilnya Allah kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Kita diberikan yang namanya jamaah dan qasar. Ini lagi-lagi mengisyaratkan betapa pentingnya yang namanya ibadah sholat. Karena sholat inilah nanti amalan yang pertama kali dihisab dan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, untuk menjaga spirit Ramadan kita, teruslah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang pemilik hidayah. Allah lah yang memiliki hidayah yang kita diberikan olehnya kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang alim, kita menjadi orang-orang yang abid, kita menjadi orang-orang yang taat, kita menjadi orang yang istiqamah. Kesemuanya itu bersumber dari Allah pemilik hidayah. Maka yang kita lakukan, teruslah berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, mohon, munajat kita tanpa berhenti, dan jangan sampai bosan dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Diajarkan kepada kita, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi engkau, sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Ali Imran ayat 8. Maka mohon kita kepada Allah, minta kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah. Jangan sampai kita bosan dan jenuh doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil, sependek, sebesar apapun yang kita mintakan kepada Allah, Allah akan terus dengar doa-doa kita. Yang pasti doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kita diistiqomahkan, agar kita selalu taat, agar bekas Ramadan terus menjadi amalan-amalan yang kita lakukan, yang tidak hanya sebatas kita berada di dalam bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, dari sekian banyak apa yang harus kita lakukan dalam mempertahankan spirit dan giroh Ramadan kita, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Bersahabatlah dengan orang-orang yang dekat dengan Rabb-Nya. Bertemanlah dengan orang-orang yang selalu ingat dengan Tuhannya. Sahabat sejati bukan hanya sekedar memberikan hanya sebatas urusan duniawi, tetapi sahabat sejati adalah yang selalu mengingatkan kita sampai kepada urusan-urusan akhirat. Hari ini kita punya banyak sahabat, teman, sejawat, sekantor, seprofesi. Kita sudah punya kelompok, organisasi, komunitas. Silahkan kita berkomunitas, silahkan kita berkelompok. Tapi yakinilah bahwa sahabat-sahabat sejati
yang dalam kelompok, organisasi, komunitas atau apapun dia, carilah sahabat yang selalu mengingatkan kepada kita, tidak hanya sebatas kehidupan dunia, tapi sampai kepada kehidupan akhirat, untuk berbekal kehidupan kita nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan segala kelompok, organisasi, ataupun apa saja kita berada di dalamnya, pastikan bahwa kelompok dan organisasi menghantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demi Allah, ketika kita punya organisasi, kita punya perkumpulan, kita punya kelompok, lalu kemudian menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan. Karena sesungguhnya rumus dalam hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali abdi, tunduk patuh kepadaku. Maka kehidupan ini disinggahkan oleh Allah sesaat saja untuk kita mengabdi, tunduk patuh, dan melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang-orang yang memiliki sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat dan kawan yang selalu mengingatkan tidak hanya sebatas dunia, tapi mengingatkan pula sampai ke akhirat kelak nantinya. Pahit memang ketika dia memberikan saran, memberikan kritik, memberikan teguran, tapi ibarat kita makan obat, sepahit apapun demi kesembuhan dan kebaikan kita, makan dan telanlah obat itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu ghafurur rahim.